Forza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter Milan akan memulai petualangan Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan laga melawan Monterrey di Rose Bowl, Pasadena pada Rabu 18 Juni 2025 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian pertama bagi Christian Cifu sebagai pelatih kepala Inter setelah mengambil alih posisi yang sebelumnya dipegang oleh Simone Inzaghi. Musim lalu berakhir pahit bagi Inter dengan kehilangan gelar Serie A di pekan-pekan terakhir dan kekalahan telak 0-5 di final Liga Champions melawan PSG. Cifu yang sebelumnya tampil impresif bersama Parma kini diberi kepercayaan untuk memimpin Nerazzurri meskipun belum memiliki pengalaman di level tertinggi. Piala Dunia Antar Klub 2025 hadir dengan format baru yang melibatkan lebih banyak tim dari berbagai konfederasi, dengan Inter tampil sebagai wakil Italia setelah konsistennya mereka menembus Liga Champions dalam 4 musim terakhir. Namun Inter tidak hanya dihadapkan pada tantangan format baru dan lawan-lawan kuat, tetapi juga kondisi fisik yang belum maksimal dan tekanan mental pasca kekalahan besar di Eropa. Di fase grup, mereka akan bertemu dengan Monterrey, Urawa Red Diamonds, dan River Plate. Monterrey, juara Liga Champions CONCACAF 2021, memiliki skuad berpengalaman dan ambisi besar untuk menunjukkan kualitasnya di panggung dunia. Laga ini juga menjadi pertemuan ulang setelah 30 tahun dengan Inter sebelumnya menang dalam ajang persahabatan pada 1994. Tiga alasan laga pertama Inter versus Monterrey wajib untuk ditonton. Pertama, Sučić, Valentin Carboni, dan pemain muda. Kali ini kita akan melihat para pemain muda seperti Sučić dan Valentin Carboni mendapatkan kesempatan tampil. Berbeda dengan pertandingan musim panas yang hanya dianggap sebagai latihan, kali ini pemain muda diberi kesempatan nyata untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mungkin mendapatkan peran penting di tim. Kedua, pertandingan pertama Inter di era Cifu. Pertandingan ini juga menjadi momen penting untuk melihat seperti apa tim Inter di bawah asuhan Christian Cifu. Apakah ia akan melanjutkan dengan formasi 3-5-2 ala Inzaghi atau mencoba sesuatu yang baru? Ini akan memberi kita gambaran pertama tentang gaya permainan Inter era Cifu. Ketiga, sejarah yang akan tercatat. Meskipun beberapa penggemar mungkin lebih mengenal final Liga Champions 2010, Piala Dunia Antar Klub adalah trofi yang hanya diraih 3 kali dalam sejarah Inter. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat tim meraih kejayaan dunia yang lebih berharga daripada pertandingan persahabatan melawan tim Serie D. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Davide Fratesi, gelandang Inter Milan, tidak tertarik pindah keluar Italia meskipun diminati oleh klub-klub seperti Manchester United dan Atletico Madrid. Fratesi lebih memilih bertahan di Serie A dengan Napoli sebagai peminat utama. Sementara Lazio juga menunjukkan minat, terutama dalam kemungkinan pertukaran dengan Nicolo Rovella. Saat ini Fratesi berada di belakang Barella, Calhanoglu, dan Mkhitaryan dalam urutan pilihan di Inter, membuatnya meminta agen untuk mencari klub baru demi kesempatan bermain yang lebih konsisten. Inter dan Lazio sedang mempertimbangkan pertukaran antara Fratesi dan Rovella yang bisa menjadi solusi jika Calhanoglu pindah ke Galatasaray. Namun klausul rilis Rovella yang mencapai 50 juta euro menjadi hambatan.
CEO Inter BP Marotta dikabarkan tengah merancang strategi pertukaran untuk menghindari pengeluaran besar. Kesepakatan ini bisa menjadi salah satu transaksi besar di Serie A musim panas ini dengan kedua klub mendapatkan gelandang berkualitas. Minimnya aktivitas transfer Inter dan absennya Mehdi Taremi membuka peluang bagi Valentin Carboni untuk tampil bersama skuad utama. Carboni yang sempat terhambat cedera musim lalu, kini bersaing dengan Francesco Pio Esposito untuk tempat di lini depan. Inter tengah membidik Rasmus Højlund dan Anjayon Boni untuk memperkuat serangan, namun salah satu penyerang muda bisa dipertahankan sebagai striker kelima. Mengingat Sebastiano Esposito kemungkinan akan meninggalkan klub setelah Piala Dunia antar klub. Pelatih Christian Chifu mengenal baik Carboni dan Pio Esposito dari pengalaman melatih mereka di tim muda Inter. Piala Dunia antar klub menjadi kesempatan besar bagi Carboni, terutama karena Pio Esposito masih cedera. Carboni yang dikenal dengan teknik tinggi dan visi bermain tajam, bisa beroperasi di belakang penyerang atau sebagai pengatur tempo, berbeda dengan Esposito yang lebih berfokus sebagai striker murni. Nasib keduanya akan sangat bergantung pada performa mereka di turnamen tersebut. Inter Milan kini memasuki era baru di bawah pelatih Christian Chifu yang menandai berakhirnya masa kepelatihan Simone Inzaghi. Pergantian pelatih ini memberi kesempatan bagi beberapa pemain yang sebelumnya hanya menjadi pelapis untuk merebut peran utama. 3 nama yang paling diuntungkan dari perubahan ini adalah Davide Fratesi, Carlos Augusto, dan Stefan De Vrij. Fratesi yang hampir diperkirakan akan hengkang di era Inzaghi, kini memiliki peluang untuk bertahan dan berkembang. Carlos Augusto berharap mendapatkan lebih banyak kepercayaan, sementara De Vrij berpotensi merebut kembali tempat utamanya setelah sering duduk di bangku cadangan. Chifu dikenal dengan pendekatan yang lebih terbuka dalam menilai performa pemain. Namun kebangkitan pemain-pemain pelapis ini bisa menjadi ancaman bagi pemain lama seperti Di Marco dan Acerbi yang harus meningkatkan fisik mereka atau dikelola secara hati-hati karena usianya. Situasi Hakan Çalhanoğlu juga akan bergantung pada strategi Chifu di lini tengah dengan kemungkinan peran baru diisi oleh Barella atau Sučić. Inter juga membuka opsi untuk mendatangkan gelandang baru jika diperlukan. Kapten Inter Milan Lautaro Martinez bertekad untuk tidak membiarkan musim yang mengecewakan menghalangi usahanya meraih kesuksesan. Menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia antar klub FIFA melawan CF Monterrey, Martinez mengajak rekan-rekannya untuk bangkit kembali. Meskipun Inter gagal meraih trofi di musim 2024-2025 setelah kalah dari Napoli di Serie A dan dikalahkan Paris Saint-Germain di final Liga Champions, Martinez percaya bahwa kekalahan tersebut bisa menjadi bahan bakar untuk kembali lebih kuat. Dengan perubahan kepelatihan yang menghadirkan Christian Chifu, Martinez berharap Piala Dunia antar klub menjadi titik balik kebangkitan Inter, yang menegaskan bahwa Inter harus melaju sejauh mungkin di setiap kompetisi dan mengakui tantangan yang dihadapi, termasuk tim dari seluruh benua. Martinez juga memuji kontribusi para pemain muda yang siap memberikan dampak besar bagi tim.